Elang bukan hanya burung biasa. Mereka adalah raja dan ratu langit, simbol kebebasan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Jangan menjadi burung beo dalam hidup. Burung beo berbicara terlalu banyak tetapi tidak bisa terbang tinggi. Namun, elang diam dan memiliki tekad untuk mencapai langit. Lalu, apa yang membuat elang begitu istimewa? Bagaimana mereka berbeda dari burung lainnya? Dalam video ini, kita akan mendalami 7 pelajaran yang dapat kita pelajari dari mentalitas elang dan bagaimana hal itu dapat membantu kita dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Jadi, mari kita memulai penjelajahan ini. Pelajaran pertama adalah elang terbang sendiri di ketinggian tinggi. Elang tidak terbang bersama burung pipit, gagak, atau burung kecil lainnya yang dapat membatasi potensi mereka, yang berarti kita harus menjauh dari orang-orang berpikiran sempit yang bisa menjatuhkan kita. Mereka memilih untuk terbang bersama elang lain yang memiliki ambisi dan aspirasi yang sama. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama, yang berarti Anda akan menjadi seperti orang-orang yang Anda pilih untuk bersama. Oleh karena itu, kita harus bergaul dengan orang-orang yang positif dan mendukung yang dapat membantu kita tumbuh dan mencapai tujuan kita. Pelajaran kedua adalah elang memiliki visi yang jauh dan fokus. Elang memiliki visi yang jelas. Mereka memiliki kemampuan untuk fokus pada sesuatu sejauh 5 kilometer. Tidak peduli apapun hambatannya, elang tidak akan mengalihkan fokusnya dari mangsa sampai ia berhasil menangkapnya. Begitu pula, kita harus memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai dalam hidup dan bekerja menuju itu dengan fokus dan gairah. Kita tidak boleh membiarkan gangguan, keraguan, atau kesulitan menggagalkan kita dari jalan kita, tetapi mengatasinya dengan percaya diri dan ketekunan. Pelajaran ketiga adalah jangan takut. Elang tidak kenal takut. Mereka tidak menyerah pada ukuran atau kekuatan mangsanya, tetapi selalu berjuang untuk menang atau mendapatkan kembali wilayah mereka. Demikian pula, kita tidak boleh menyerah pada ukuran atau kekuatan masalah kita, tetapi selalu berjuang untuk menyelesaikannya atau mengatasinya. Orang-orang sukses tidak kenal takut. Mereka tidak lari dari tantangan, tetapi merangkulnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan menjadi tidak takut, kita dapat mencapai apapun yang kita tetapkan dalam pikiran kita. Pelajaran keempat adalah elang berani dan adaptif. Elang menyukai badai. Ketika awan berkumpul, elang menjadi bersemangat. Mereka menggunakan angin badai untuk mengangkat diri mereka lebih tinggi di langit, dan begitu mereka menemukan kesempatan dalam badai, mereka menggunakannya untuk terbang di atas awan. Ini memberi mereka kesempatan untuk meluncur dan mengistirahatkan sayap mereka sambil menikmati pemandangan dan ketenangan. Sementara itu, burung-burung lainnya bersembunyi di cabang dan daun pohon untuk melindungi diri dari hujan. Elang terbang lebih tinggi dari awan untuk menghindari hujan. Begitu pula, kita harus berani dan adaptif dalam hidup dan pekerjaan kita. Kita tidak boleh takut atau menghindari tantangan, tetapi merangkulnya dan menggunakannya untuk keuntungan kita. Para pencapai tidak takut pada tantangan, tetapi mereka menikmatinya dan menggunakannya dengan menguntungkan. Pelajaran kelima adalah elang tidak pernah makan daging mati. Mereka hanya makan daging dari mangsa yang mereka bunuh sendiri. Mereka tidak mengais atau puas dengan sisa-sisa. Ini memiliki 2 implikasi bagi kita. Pertama, kita harus mandiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk hidup kita. Kita harus bekerja keras dan mendapatkan penghidupan kita sendiri. Kedua, kita tidak boleh menjadi puas diri dan selalu mencari tantangan dan peluang baru untuk belajar dan tumbuh. Kita harus meninggalkan masa lalu di masa lalu dan fokus pada masa kini. Pelajaran keenam adalah elang memiliki vitalitas. Ketika elang tua, bulu-bulunya menjadi lemah dan tidak bisa membawanya setinggi dan secepat seharusnya. Ini membuat mereka lemah dan bisa membuat mereka mati. Jadi, mereka mundur ke tempat yang jauh di pegunungan dan di sana mereka mencabut bulu-bulu yang lemah di tubuh mereka dan memecahkan paruh dan cakar mereka di batu sampai benar-benar murni. Ini adalah proses yang sangat berdarah dan menyakitkan, tetapi perlu untuk kelangsungan hidup mereka. Kemudian mereka tinggal di tempat persembunyian mereka sampai mereka memiliki bulu baru, paruh baru,
dan cakar baru. Setelah itu, mereka keluar dan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Demikian pula, ketika kita menjadi stagnan dalam hidup kita atau pertumbuhan kita berhenti, kita harus bersedia menjalani transformasi radikal meskipun itu menyakitkan untuk melepaskan kebiasaan, keyakinan, atau sikap yang membebani kita atau tidak menambah nilai bagi hidup kita. Kita harus melepaskan hal-hal yang menahan kita atau menarik kita ke bawah dan merangkul hal-hal yang mengangkat kita atau mendorong kita maju. Kita juga harus meluangkan waktu untuk istirahat dan sembuh, dan kemudian keluar lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Pelajaran ketujuh adalah elang tidak pernah hidup di zona nyaman. Elang adalah orang tua yang bijaksana dan penuh perhatian. Mereka tahu bagaimana melatih anak-anak mereka untuk terbang dan bertahan hidup. Mereka menghilangkan bulu dan bahan lembut di sarang sehingga anak-anak mereka merasakan tusukan duri dan menjadi tidak nyaman. Ini memotivasi mereka untuk meninggalkan sarang dan belajar terbang. Akhirnya, mereka terbang ketika tinggal di sarang menjadi terlalu tidak tertahankan. Demikian pula, kita harus mempersiapkan diri untuk pelatihan dan pembelajaran. Kita tidak boleh terlalu nyaman atau puas dengan situasi kita saat ini, tetapi mencari tantangan dan peluang baru untuk meningkatkan diri dan keterampilan kita. Kita harus meninggalkan zona nyaman kita di mana tidak ada pertumbuhan dan masuk ke zona pembelajaran di mana ada pertumbuhan. Pada akhirnya, mentalitas elang bukanlah sesuatu yang kita lahirkan, tetapi sesuatu yang bisa kita kembangkan. Ini adalah cara hidup dan cara menjadi yang bisa kita pelajari dan ikuti. Ini adalah visi yang bisa kita lihat dan kenyataan yang bisa kita ciptakan. Ini adalah mentalitas elang dan itu ada di dalam diri kita.